Shalom, selamat Sabat bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Di pembukaan hari Sabat Tuhan yang kudus ini, kita bersyukur boleh kembali untuk belajar pelajaran sekolah Sabat. Lebih tepatnya adalah pendalaman sekolah Sabat. Saya yakin dan percaya kita sudah belajar selama 1 minggu yang lalu tentang pelajaran kita, pelajaran yang kelima. Ya, judulnya di sana adalah orang asing di pintu gerbangmu. Dan kita akan melihat lebih dekat tentang pelajaran-pelajaran dari hari ke harinya yang sebagaimana kita sudah dengarkan juga dari ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap harinya. Dan saya hanya ingin mengulasnya sedikit dari pelajaran ini karena besok juga hari Sabat kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat tentunya ya, yang akan sama-sama kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, sebelum daripada kita melanjutkan pelajaran yang kelima ini, kita butuh pertolongan Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, pada saat ini kami rindu untuk belajar pelajaran sekolah Sabat, pendalaman sekolah Sabat, dan biarlah pertolongan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian kami, menyanggupkan kami, melayakkan kami untuk mempelajari bahkan mempraktekkan pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita bisa melihat di dalam pelajaran yang kelima ini, judulnya di sana adalah orang asing di pintu gerbangmu. Dan ayatnya terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita. Dan kita bisa melihat di pelajaran saat ini bahwa saat itu Yesus ditanya tentang perintah yang paling penting dari hukum Tuhan. Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi dilanjutkan dengan perkataan yang berikutnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pelajaran di dalam kehidupan kita, apabila kita mengklaim kita mengasihi Tuhan, tentunya itu akan dibuktikan juga dengan kasih kita kepada sesama manusia. Ketika kita menyatakan diri kita mengasihi manusia, tetapi kita tidak mengasihi Tuhan, itu juga sia-sia namanya. Dan juga sebaliknya, ketika kita mengklaim diri kita mengasihi Tuhan, tetapi sejatinya kita buta di dalam mengasihi sesama manusia, itu artinya pengakuan kita juga adalah sebuah kebohongan. Bapak Ibu sekalian, di dalam pelajaran ini, kitab Ulangan membahas kasih bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana Tuhan, Dia mengasihi orang asing, Dia mengasihi anak yatim, bahkan Dia mengasihi janda, ya, dan yang lain sebagainya yang disebutkan di dalam kitab Ulangan. Kita bisa lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 mengenai pelajaran sunatlah hatimu. Di sana dikatakan firman Tuhan bahwa sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ketika statement tegar tengkuk ini kita dengar, tentu yang terbesit di pikiran kita adalah cara hidup, gaya hidup dari bangsa Israel. Orang Israel, mereka selalu melanggar hukum Tuhan. Sifatnya tegar tengkuk, tidak mau menurut kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya mereka juga membuat patung emas, ya, gantinya daripada mereka menuruti perintah Allah yang dituliskan di atas loh batu. Dan kita bisa perhatikan bagaimana pada saat itu Musa akhirnya dia memecahkan loh-loh yang telah ditulis oleh jari Tuhan itu, ya. Dan ada sebuah pengampunan juga di sana. Dikatakan bahwa Tuhan juga mengampuni mereka dan memerintahkan Musa
untuk membuat dan menyiapkan loh-loh baru lagi ya bagi bangsa Israel ini. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah mengasihi bangsa yang tegar tengkuk ini. Bangsa Israel yang senantiasa selalu berontak kepada Tuhan. Dan di pelajaran selanjutnya bisa kita lihat bahwa sejatinya Tuhan mengasihi orang asing. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 18 menyebutkan alasan-alasan mengapa kita harus mengasihi orang asing. Dan alasan ini jugalah yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Pertama, karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Berikutnya, karena Ia adalah Tuhan yang besar, Allah yang perkasa dan juga dahsyat. Selanjutnya, Ia tidak memandang bulu dan tidak menerima suap. Ia membela hak anak yatim dan janda. Ia mengasihi orang asing, memberi mereka makanan dan pakaian. Saya teringat kepada kata-kata Tuhan Yesus ketika kita memberikan pakaian kepada yang telanjang, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, bahkan ketika kita memberi tumpangan bagi seorang yang asing, itu sama halnya kita berbuat kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sejatinya mengasihi orang-orang asing, mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang telanjang, bahkan mereka seorang yang asing yang tidak punya tempat tinggal sama sekali. Itu sebabnya pelajaran selanjutnya dikatakan bahwa kita juga adalah seorang yang asing. Bangsa Israel juga adalah orang yang asing ketika mereka diperbudak di Mesir. Kita juga adalah orang yang asing ketika kita diperbudak oleh dosa. Tetapi kita bersyukur Tuhan telah menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Pelajaran selanjutnya, bagaimana ada sebuah hal yang diajarkan kepada kita bahwa kita harus memperlakukan orang asing dengan adil. Sebagaimana Tuhan yang adil, Dia mengasihi semua orang, ya, baik dari kasta yang tinggi, kasta yang rendah, orang yang statusnya terpandang, bahkan yang tidak terpandang sama sekali. Tuhan juga sama mengasihi mereka semua. Dan yang terakhir, bahwa kita juga harus peduli kepada orang asing. Ulangan pasal 24 ayat yang ke-14. Janganlah engkau memeras pekerjaan harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Bapak Ibu sekalian, membayar upah pekerja dengan segera, mengembalikan pakaian yang dipinjam dari orang miskin, tidak pergi ke rumah seseorang untuk menagih hutang, ini adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada mereka yang memerlukan dan kepada orang yang asing. Bapak Ibu sekalian, betapa pelajaran yang luar biasa. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Dan Tuhan adalah kasih adanya. Karakter Tuhan adalah gambaran daripada kasih yang sebenarnya. Ketika kita mengasihi orang asing, ketika kita mengasihi orang yang miskin, ketika kita mengasihi anak yatim piatu, ketika kita mengasihi janda dan peduli kepada mereka semua, itu artinya kita sedang mempraktikkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai kutipan yang terakhir dari seorang yang Alkitabiah yang bernama Ellen G. White, dia mengatakan demikian: Kristus tidak memandang perbedaan kebangsaan, kedudukan atau kepercayaan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin menjadikan karunia-karunia surga itu sebagai keuntungan lokal dan nasional dan tidak mengikut sertakan anggota keluarga Tuhan lainnya di dunia ini. Tetapi Kristus datang untuk merobohkan setiap dinding pemisah. Ia datang untuk menunjukkan bahwa karunia rahmat dan kasih-Nya sama dan tak terbatas seperti udara, terang, ataupun hujan yang menyegarkan bumi. Betapa pelajaran yang luar biasa
yang bisa kita pelajari tentang bukti kasih nyata Allah di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang adil, Dia Allah yang tidak membeda-bedakan budaya orang asing atau siapapun itu. Semua sama di hadapan Tuhan, semua Dia kasihi. Itulah bukti kasih nyata daripada karakter Tuhan kita yang adalah kasih. Dan menjadi sebuah ajakan kepada kita juga agar kita menerapkan hal yang sama. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama manusia. Itulah pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari Sabat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.